Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi kelompok 1, tugas mata kuliah, praktikum rangkaian sistem audio video. Kelompok 1 terdiri dari Aflah Ayub, Siti Maisela, Muhammad Dafa Haidar, Rabi Nur Muhammad Asindi, dan Roni Hermansyah. Di sini kami akan membahas tentang desain dan juga cara perhitungan sistem equalizer. Pertama ada skema rangkaian. Di skema rangkaian terdapat high pass filter, low pass filter, dan juga band pass filter. Masing-masing resistor memiliki nilai berbeda, di mana berfungsi sebagai untuk menghasilkan frekuensi yang berbeda juga. Di antaranya ada low pass frekuensi, ada medium frekuensi, dan juga high frekuensi. Selanjutnya pada rangkaian filter, pada sistem ini menggunakan rangkaian band pass filter yang terdiri dari inverting high pass filter aktif dan inverting low pass filter aktif dengan menggunakan IC LM741. Yang pertama ada high pass filter, pada gambar yang sebelahnya ada low pass filter. Berikutnya ada blok diagram sistem. Di blok diagram sistem ada buffer yang sebelumnya diberi masukan input sinyal. Setelah itu masuk ke dalam BPF atau band pass filter low frekuensi, band pass filter mid frekuensi, dan juga band pass filter high frekuensi, yang kemudian akan masuk ke dalam summing amplifier. Selanjutnya akan diteruskan ke buffer, lalu mendapatkan output sinyal. Selanjutnya untuk perhitungan nilai komponen akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan perhitungan nilai komponen sebuah sistem equalizer. Yang pertama pada low frekuensi, yaitu frekuensi low adalah 100 Hz dan frekuensi high-nya adalah 4 kHz. Lalu untuk gain-nya adalah 10 dB sampai dengan 80 dB. Untuk mendesain HPF aktif dengan menentukan nilai C bernilai 0,01 mikroF, mempunyai rumus F-low sama dengan 1/2pi R1 dikali C. Lalu untuk mencari R1, mempunyai rumus R1 sama dengan 1 dibagi 2pi F-low dikali C. Lalu didapat R1 sama dengan 159235 ohm. Untuk gain 5 dB, gain rumusnya adalah gain sama dengan 20 log R2 per R1. Untuk mencari R2, maka R2 sama dengan R1 dikali 10 pangkat gain per 20. Lalu didapat R2 adalah 283.164 ohm. Lalu untuk gain 40 dB, gain sama dengan 20 log dikali R2 dibagi R1. Untuk mencari R2, maka R1 dikali 10 pangkat gain per 20, maka didapat nilai yaitu 15.923.500 ohm. Kemudian untuk mendesain LPF aktif dengan menentukan nilai C sebesar 0,001 mikroF. Untuk mencari R4, maka rumus F-low adalah F-low sama dengan 1/2pi R4C. Lalu didapat rumus R4 sama dengan 1/2pi F-high C. Maka didapat R4 sama dengan 39.808 ohm. Lalu untuk gain sama dengan 5 dB, untuk mencari R3 sama dengan R4 dibagi 10 pangkat gain per 20. Lalu didapat nilai R3 adalah 22.385 ohm. Untuk gain 40 dB, R3 sama dengan R4 dibagi 10 pangkat gain per 20, maka didapat nilai R3 398 ohm. Lalu untuk mid frekuensi, yang frekuensi low-nya adalah 4 kHz dan F high-nya sama dengan 12 kHz, lalu gain antara 10 dB sampai dengan 80 dB. Untuk mendesain HPF aktif
dengan menentukan nilai C sebesar 0,01 mikroF. Lalu, untuk mencari R5 menggunakan rumus F-Law. Rumus F-Law sama dengan 1 dibagi 2pi R5C. Lalu diperdapat nilai R5 sama dengan 3980 ohm. Selanjutnya, untuk gain sama dengan 5 desibel, menentukan nilai R6-nya dengan rumus gain sama dengan 20 log R6 dibagi R5. Lalu R6 didapat dengan rumus R5 dikali 10 pangkat gain dibagi 20. Kemudian nilai R6 sama dengan 3980 dikali 10 pangkat 5 dibagi 20. Dan didapatkan nilai R6 sama dengan 7077 ohm. Untuk gain sama dengan 40 desibel, menggunakan rumus gain sama dengan 20 log R6 dibagi R5. R6 sama dengan R5 dikali 10 pangkat gain dibagi 20. R5 nilainya 3980 dikali 10 pangkat 40 dibagi 20 dan didapat nilai R6 sama dengan 398000 ohm. Mendesain LPF aktif dengan nilai C sebesar 0,001 mikrofarad dengan rumus F-Law sama dengan 1 per 2pi dikali R4 dikali C. Nilai R8 didapat dengan rumus 1 per 2pi dikali F high dikali C. Kemudian 1 per 2pi dikali 12 kHz dikali 0,001 mikrofarad. Dan didapatkan nilai R8 adalah 13269 ohm. Untuk gain sama dengan 5 desibel, menentukan nilai R7 yaitu dengan R9 dibagi 10 pangkat gain dibagi 20. Lalu R7 sama dengan 13269 dibagi 10 pangkat 5 dibagi 20 dan didapatkan nilai R7 adalah 7461 ohm. Untuk gain sama dengan 40 desibel, menentukan nilai R7 sama dengan R9 dibagi 10 pangkat gain dibagi 20. R7 sama dengan 13269 dibagi 10 pangkat 40 dibagi 20 dan didapatkan nilai R7 sama dengan 132 ohm. Selanjutnya, high frequency dengan ketentuan F-Low sama dengan 12 kHz, F high sama dengan 23 kHz, dan juga gain sama dengan 10 desibel sampai 80 desibel. Mendesain HPF aktif dengan nilai C sebesar 0,01 mikrofarad menggunakan rumus F-Low sama dengan 1 per 2pi dikali R1 dikali C. Untuk menentukan nilai R9 digunakan rumus 1 per 2pi dikali F-Low dikali C. R9 sama dengan 1 per 2pi dikali 12 kHz dikali 0,01 mikrofarad. Didapatkan nilai R9 adalah 1326 ohm. Selanjutnya, untuk gain sama dengan 5 desibel, menggunakan rumus gain sama dengan 20 log R10 dibagi R9. Nilai R10 didapatkan dengan rumus R9 dikali 10 pangkat gain dibagi 20. Nilai R10 sama dengan 1326 dikali 10 pangkat 5 dibagi 20. Dan didapatkan nilai R10 2357 ohm. Untuk gain sama dengan 40 desibel, menggunakan rumus gain sama dengan 20 log R6 dibagi R5. Nilai R10 didapatkan dengan R9 dikali 10 pangkat gain dibagi 20. Lalu nilai R9 1326 dikali 10 pangkat 40 dibagi 20. Dan didapatkan nilai R10 adalah 136
200 ohm. Kita masuk ke hasil pengujian. Jadi pengujian rangkaian yang sudah dibuat diuji menggunakan software multisim. Nah, mari kita lanjut untuk hasil pengujiannya. Yang pertama di sini kita menguji untuk low frekuensi. Jadi di sini ada skematik dan grafik dari bandpass filter aktif low frekuensi untuk 5 desibel. Nah, jadi di sini bisa kita lihat rangkaiannya, nilai-nilai komponennya. Nilai komponen untuk kapasitornya ditentukan menggunakan 0,01 mikrofarad. Itu semua kapasitornya menggunakan nilai 0,01 mikrofarad. Nah, di sini menggunakan 2 ohm. Untuk skematiknya bisa dilihat. Untuk hasil grafiknya di sini bisa dilihat ya bahwa frekuensinya itu turun. Nah, di sini bahwa skematik yang dibuat itu berarti berfungsi. Ya, oke. Selanjutnya masuk ke bandpass dan filter aktif low frekuensi untuk yang 40 dB. Ya, untuk 40 desibel. Nah, jadi untuk yang 40 desibel ini skemanya hampir sama ya, skemanya sama dengan yang tadi untuk yang 5 dB. Mungkin di sini ada perbedaan di nilai komponennya berbeda karena frekuensi yang dikeluarkan di sini berbeda. Yang ini menggunakan untuk frekuensi 40 dB. Nah, jadi bisa dilihat sendiri ya di gambar ini grafiknya bahwa dia ada di hampir 40 dB ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk yang selanjutnya adalah medium. Kalau tadi kan low frekuensi, sekarang masuk ke medium frekuensi. Jadi medium frekuensi sendiri kita masih menggunakan multisim untuk simulasi. Nah, di sini bisa kita lihat skematik dan grafiknya untuk bandpass filter aktif medium frekuensi yang 5 desibel. Untuk skematik masih sama dengan yang untuk low tadi ya, low frekuensi. Tetapi nilai komponennya yang berbeda. Nah, ini gambar hasil grafiknya. Hasil grafik dari bandpass filter aktif medium frekuensi. Selanjutnya ada skematik dan grafik bandpass filter aktif medium frekuensi 40 dB. Yang mana pada skematik ini resistor satunya itu 3980 ohm, resistor yang kedua itu 398000, yang ketiga itu 132 ohm, dan yang keempat itu ada 13269 ohm. Dengan kapasitornya itu, kapasitor yang pertama itu 0,01 mikrofarad dan yang keduanya itu 0,001 mikrofarad juga. Untuk grafiknya bisa dilihat. Yang selanjutnya ada high frequency, skematik, dan grafik bandpass filter aktif high frequency yang 5 dB. Bisa dilihat dari skematiknya
resistor 1 1326 ohm, resistor 2 2357 ohm, resistor 3 itu 3893 ohm, dan resistor 4 itu 6923 ohm. Dengan kapasitor pertama 0,01 mikrofarad dan kapasitor keduanya itu 0,001 mikrofarad. Untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar di slideshow yang ini. Yang terakhir ada skematik dan grafik bandpass filter aktif high frequency 40 decibel. Yang mana dari resistor 1 itu 1326 ohm, resistor 2 136200 ohm, resistor 3 69 ohm, resistor keempat itu ada 6923 ohm, dan kapasitor satunya itu ada 0,01 mikrofarad, dan yang terakhir kapasitor 2 itu 0,001 mikrofarad. Bisa dilihat di sebelah kanannya itu ada grafiknya. Dan terakhir cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.